Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri yang kali ini berjudul tentang sebuah kisah perewangan bulu perindu. Cerita kali ini ditulis oleh Manafila. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung ya teman-teman. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran bagaimana ceritanya, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Asrul adalah seorang pemuda desa yang hidupnya tidak ada yang istimewa sekali. Tinggal bersama orang tua yang hidup sederhana, Asrul tidak punya impian yang muluk-muluk dalam mengisi dan juga menjalani hidupnya. Ia merasa cukup menjadi buruh garmen di daerahnya. Hanya pekerjaan itu yang bisa mencukupi kebutuhan keluarganya. Namun Asrul mengalami sebuah peristiwa yang akan diingatnya seumur hidupnya. Sejak saat itu pula, kehidupan Asrul berubah total. Bisa dibilang, itu adalah titik balik yang mengantarkan Asrul menjalani kehidupan yang tidak biasa-biasa saja. Suatu hari saat Asrul sedang mencari pekerjaan tambahan di pinggiran kota, ia bertemu dengan perempuan cantik yang memang makan di sebuah warung itu. Pipinya merona di bawah sinar matahari dan senyumnya membuat Asrul kelimpungan. Perempuan itu tidak lain adalah teman semasa sekolahnya. Seketika Asrul menghentikan kegiatannya, ia langsung mendekati dan juga menatap mata perempuan itu dalam-dalam. Melihat Asrul mendekat, perempuan itu terlonjak kaget. Kok kayak kenal ya? Batin perempuan itu. Yati? Ini Yati kan? Iya benar. Oh, kamu Asrul ya? Teman SMA aku dulu. Iya betul. Setelah itu pun terjadi obrolan yang lumayan agak panjang. Sejak saat itu, Asrul dengan Yati sangat dekat sekali dan sering bertemu sepulang kerja ataupun jika ada hari libur, mereka sempatkan pergi bersama. Seringkali tanpa sengaja mata mereka saling bertatapan dan tidak lupa memberikan senyuman satu sama lain. Hingga akhirnya Asrul kembali menyukai perempuan yang telah lama mendiami hatinya. Dan yang paling Asrul suka dari dia adalah senyumannya yang membuat jantungnya berdegup dengan kencang dan membuatnya menjadi salah tingkah saat berada di dekatnya. Asrul pun memberanikan diri untuk meminta nomor handphone kepadanya. Untunglah dia memberikannya. Dia juga memberikan senyuman saat dia memberikan nomor ponselnya, seolah-olah dia juga mengharapkannya. Karena selama ini mereka bertukar kabar melalui Instagram. Saat itu Asrul ingin sekali berteriak, karena hari itu adalah hari yang tidak bisa ia lupakan seumur hidup. Asrul bisa duduk di samping, yaitu di samping Yati, dan juga mengobrol bersamanya. Dan Asrul berharap waktu tidak akan berhenti begitu saja dan hilang sekejap dari hadapannya. Tapi semua itu memang tidak bisa bertahan lebih lama. Asrul kemudian menyelinap di antara malam layaknya rubah yang hendak mencuri. Perbedaannya Asrul dan rubah adalah jika rubah menggigit leher seekor ayam lalu membawanya pergi, Asrul melewati jalan desa dengan membawa burung gagak yang sudah ia bakar dengan sejumlah bumbu. Tempat yang ia tuju adalah pohon gayam yang terletak di perbatasan desanya dengan desa tetangga. Pohon besar itu tumbuh di antara ilalang-ilalang setinggi pundak sehingga tidak terlalu terlihat oleh orang-orang yang melintas. Desa sedang sepi malam itu karena tidak banyak yang bisa dilakukan pada pukul 1 pagi. Keadaan tersebut membuat Asrul semakin gemetar ketika pohon gayam tersebut menjulang tinggi di depannya. Ia membayangkan sesuatu yang menyeramkan di antara rimbunnya ranting yang gelap. Hal tersebut
mulai memperkuat keinginannya untuk pulang ke rumah dan membatalkan rencana yang telah ia buat. Hanya saja satu langkah mundurnya terhenti ketika ia mengingat betapa cantiknya Yati. Yati adalah pujaan Asrul sejak SMA dulu. Meski Yati hanya menganggap Asrul tidak lebih dari seorang teman laki-laki pada umumnya. Perasaan yang dimiliki oleh Asrul ini terus ia sembunyikan meskipun sekarang ia bekerja di kantor yang sama dengan Yati. Tidak ada yang berani dikatakan oleh Asrul kecuali basa-basi setiap Asrul membonceng Yati pulang ke rumah dengan sepeda motor bebek miliknya. Asrul tidak yakin dengan perasaan yang Yati taruh kepadanya, sehingga ia kemudian mengusahakannya dengan cara melucuti seluruh pakaiannya di bawah pohon gayam pukul 1 pagi. Tanpa mengenakan satupun pakaian, ia kemudian memperhatikan sekeliling karena khawatir ada orang lain yang melihat. Lalu mulai membuka rantang yang berisi masakan dari burung gagak tersebut. Nyamuk sudah mengerubungi tubuh telanjang yang sedang menahan rasa takut itu. Asrul tidak berhenti menggaruk-garuk sekujur tubuhnya sembari menahan rasa canggung karena mendapati dirinya telanjang di tempat terbuka. Sudah hampir 1 jam Asrul menahan diri. Ia mulai berpikiran untuk pulang lalu kemudian melupakan semua yang ia lakukan di malam itu. Saat sedang melamun, tiba-tiba dari balik pohon tua itu muncul sesosok makhluk yang ia tunggu-tunggu. Makhluk itu terlihat memiliki rambut lebat layaknya seekor kera, hanya saja dengan tubuh yang ukurannya berkali-kali lebih besar. Matanya tajam dengan sepasang taring besar yang mencuat dari dalam mulutnya. Asrul tahu inilah genderuwo yang akan membantunya mencuri hati-hati. Genderuwo itu menatap Asrul dengan penuh penasaran, sebagaimana hewan menemukan makanan kala itu. Jantung Asrul berdegup kencang sebagaimana kecepatan lari yang ia pikirkan jika makhluk ini mengejarnya. Hembusan napas genderuwo yang terasa di wajah Asrul saat dirinya memejamkan mata ini tiba-tiba tidak terasa lagi. Asrul sedikit membuka mata dan melihat makhluk tersebut sedang mencicipi gagak bakar yang ia buat. Genderuwo tersebut makan dengan lahapnya hingga mengacuhkan Asrul yang kakinya gemetaran. Meski takut, Asrul tetap tidak beranjak. Ia hanya perlu melakukan tahap terakhir, yakni mengambil sejumput rambut dari genderuwo itu. Malam itu terasa dingin, namun dahi Asrul bercucuran keringat. Tangannya ia dekatkan dengan pundak si genderuwo sedikit demi sedikit. Setelah dirasa aman, dalam satu gerakan cepat Asrul mengambil rambut dari tubuh genderuwo, lalu lari secepat mungkin melewati ilalang dengan menenteng semua pakaiannya. Keesokan harinya Asrul duduk di depan beranda rumah. Ia sudah mandi sebersih mungkin dan kemudian mengenakan pakaian terbaik yang ia miliki. Ia juga sudah membawa 2 bungkus ayam bakar beserta es kelapa muda. Asrul mencoba menunjukkan versi terbaik dari dirinya hari itu. Hari itu ia yakin bahwa rencananya untuk meminang Yati akan berhasil. Terlebih ia sudah menyimpan bulu genderuwo di dompetnya yang tipis akibat membeli semua pakaian dan makanan itu. Asrul percaya bahwa rambut genderuwo tersebut akan membuat Yati terpikat oleh Asrul sehingga tidak ada kata lain selain iya ketika Asrul menyatakan perasaan yang sudah ia pendam bertahun-tahun. Yati keluar dari ruang tamu, dan sebagaimana saat ia masih SMA, perempuan itu terlihat cantik di mata Asrul. Dengan rambut sepunggung dan senyumnya yang manis membuat Asrul selalu berkeinginan untuk melihatnya seumur hidupnya. Topik demi topik sudah Asrul keluarkan di hari yang mendung itu, hingga dirinya kemudian berlabuh pada keheningan akibat habisnya pembahasan. Dalam keheningan ia berpikir
bahwa inilah saatnya untuk menguji kesaktian pesugihan rambut genderuwo itu. Dengan penuh kepercayaan, Asrul kemudian menatap Yati dengan senyuman yang lembut, kemudian melimpahkan semua yang ia rasa tanpa terbata-bata. Namun dugaan Asrul salah besar. Apa yang telah diritualkan oleh Asrul sama sekali tidak bekerja sesuai dengan harapan. Hari itu Yati tidak menerima Asrul sebagai calonnya. "Maaf ya Asrul, aku cuma menganggap kamu sebagai teman, tidak lebih." Dan dar, hati Asrul seperti tertancap ribuan paku tajam. Perempuan idaman yang menolak dia mentah-mentah. Asrul hanya bisa tersenyum dan mengangguk secara terpaksa. Tapi di balik itu, Asrul mempunyai niat lain agar apa yang diinginkannya tercapai. Ritual demi ritual ia lakukan tidak hanya untuk memikat sang pujaan hati, tapi Asrul juga ingin kaya raya. Dengan bantuan sang dukun, Asrul melakukan ritual itu. Masih sama di bawah pohon gayam yang menjulang tinggi dan besar itu, Asrul kemudian menggelar berbagai sesaji yang diperlukan. Ritual yang dilakukan hanya memakan waktu 3 jam saja. 1 bulan semenjak ritual itu, kehidupan Asrul mulai ada perubahan. Ia tidak lagi menjadi karyawan garmen maupun kantoran. Asrul membuka usaha sendiri, yaitu bengkel motor dan mobil. Minggu demi minggu, ia lewati dengan senang hati. Dari kesuksesannya itu, banyak lawan jenis yang mendekati. Namun, menurut Asrul ini tidak ada yang menarik selain Yati. Ada satu waktu ada sebuah adat yang sering dilakukan di daerahnya Yati. Sebuah ritual bertemunya pengantin pria dengan pengantin wanita yang dihadiri oleh tamu undangan dari pihak pengantin pria maupun sebaliknya. Malam itu Yati beserta beberapa tetangganya telah berkumpul di rumah Bapak Tasno. Mereka memang berniat menghadiri undangan tilikan dari keluarga Bapak Tasno yang sedang unduh mantu. Setelah tamu undangan komplit, rombongan pun berangkat menuju lokasi. Pukul 19:15, iring-iringan mobil pengantin melaju menuju Kampung Batang, ke rumah pengantin putri itu. Sejak semula sebelum berangkat menuju ke rumah Bapak Tasno, Yati sudah merasakan betapa seluruh tubuhnya terasa lemas bagai tidak bertulang. Namun, karena keluarga Pak Tasno itu masih tetangga dekat, juga ya karena Yati seringkali membantu acara-acara di rumahnya, akhirnya dia pun berangkat ke acara tilikan tersebut. Tidak kurang dari setengah jam iring-iringan mobil pengantin pun tiba di Batang. Masuk gang, kemudian lantas sampailah di rumah besan Pak Tasno. Gemerlap lampu neon serta suara hingar-bingar dari sound system menambah meriah acara tilikan. Kursi-kursi plastik tertata rapi berjajar di halaman rumah megah milik Haji Sodik besan Pak Tasno. Dan begitu rombongan turun dari mobil, mereka segera dipersilakan duduk oleh penerima tamu. Acara demi acara berjalan runtut dan lancar. Setelah acara serah terima pengantin selesai, sesaat acara dihentikan untuk acara makan-makan. Disinilah kehebohan terjadi. Yati yang malam itu merasa tidak punya nafsu makan, segera memberikan suguhannya kepada Sumi, tetangganya yang ikut dalam rombongan tilikan. Namun, dia merasa ada keanehan yang teramat sangat. Tiba-tiba tangan kanannya terasa kejang, seolah tidak mampu digerakkan. Begitupun saat tangan kirinya disodorkan untuk memberikan snack pada Rini. Mendadak, tangan kiri Yati bagai terserang kram. Pandangan Yati pun seketika gelap, dia sudah tidak ingat apa-apa lagi. Maka Yati pingsan. Melihat kondisi Yati yang mendadak pingsan tentu saja membuat panik orang-orang yang duduk di sebelah kanan kiri serta depan belakangnya. Dalam sekejap suasana pun kacau balau. Mereka segera memberikan pertolongan sebisanya kepada Yati.
Kalau di alam nyata tubuh Yati menjadi sosok yang harus diberi pertolongan, sementara itu di alam bawah sadar Yati sudah lain acara. Saat itu Yati merasakan betapa tiba-tiba dia ingin kencing, kebelet sekali. Tidak beberapa lama datanglah nenek-nenek yang mirip tetangganya. Oleh nenek tua itu, tangan Yati dibimbing masuk kamar mandi. Di dalam kamar mandi tersebut Yati melihat sebuah belanga besar berwarna hitam dengan air yang berisi hanya setengahnya saja. Belum juga Yati sempat melaksanakan hajatnya, tiba-tiba nenek tua yang mengantarkannya ke kamar mandi mendadak mencengkeram rambutnya. Dengan kasar dan sekuat tenaga, nenek tua tadi segera membenam-benamkan kepala Yati ke dalam belanga yang berisi air. Yati yang tidak menyangka bakal diperlakukan sekasar itu, tentu saja ia jadi gelagapan. Berkali-kali teriakan minta ampunnya tidak digubris oleh sang nenek. Barulah setelah dalam keadaan lemas karena berkali-kali kepalanya dicelup-celupkan ke dalam air, Yati merasakan seperti ada kekuatan yang aneh yang menepuk punggungnya. "Pulanglah, belum saatnya kamu kemari." Yati akhirnya celingkukan mencari asal suara dan tepukan tadi, namun tidak ada seorang pun di situ. Bahkan nenek tua yang berbuat brutal atas dirinya pun telah raib. Perlahan Yati membuka matanya. Seiring dengan itu alam sadarnya pun terkuak. Dia menjadi bingung ketika ternyata dirinya menjadi pusat perhatian pada acara tilikan pengantin itu. Apa yang telah terjadi? Di mana aku? Batin Yati di tengah kebingungannya. Beruntung sekali saat itu salah satu dari rombongan keluarga Pak Tasno ada seorang yang mempunyai ataupun mumpuni tentang ilmu kebatinan. Dia bernama Pak Holil. Kemungkinan juga suara tanpa rupa yang menyuruh Yati pulang adalah doa ataupun mantra dari Pak Holil itu. Maka setelah Yati sadar, Pak Holil segera memerintahkan salah seorang sopir untuk mengantarkan Yati pulang ke rumahnya. Keesokan harinya, Yati menjalani kehidupannya seperti biasanya. Pagi-pagi telah berangkat ke sungai untuk mencuci pakaian-pakaian milik tetangganya. Karena memang di samping ia bekerja di kantor, dia juga nyambi buru mencuci pakaian. Maklum kehidupan Yati tergolong orang yang pas-pasan. Jika tidak bekerja seperti itu, dari mana ia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya? Siang beranjak sore dan malam pun tiba. Selepas Isya, karena rasa penat yang teramat sangat, Yati berangkat tidur. Dalam tidurnya itulah Yati sempat bermimpi aneh. Dia merasa didatangi oleh dua bocah kecil yang menarik-narik tangannya. Kedua bocah itu memaksa Yati untuk terus berjalan mengikuti mereka. Hingga akhirnya ketiganya ini sampai di Bom Batang, sebuah tempat pelelangan ikan di pesisir utara kota Batang. Yati tercekat. Dia hanya bisa menangis terseduh-seduh melihat hamparan pasir dan air laut yang terbentang di depannya. Ombak yang datang silih berganti mulai menjilati kedua kakinya. Sementara kedua bocah kecil itu terus-menerus menarik-narik tangannya. Mendadak bayangan suami dan anak-anaknya berkelebat di pelupuk matanya. "Akan dibawa kemana saya ini?" teriak Yati sambil mengibaskan tangannya. "Sudah diam, kamu harus ikut kami menghadap Ibu Ratu," kata salah seorang bocah itu. "Tidak, aku tidak mau." Yati semakin meronta dan tangisannya pun semakin keras. Beruntung sekali saat itu orang tua Yati yang sedang menonton TV mendengar tangisan kerasnya. Bangun-bangun." Pak Tono menggoyang-goyangkan tubuh anaknya, yaitu Yati. Yati tergagap dan membuka matanya. "Astagfirullah, kamu kenapa, Yat?" tanya Pak Tono dengan cemas. Aku diajak pergi oleh dua bocah kecil, Pak," kata Yati gagap di sela isak tangisnya yang masih terseduh. Yati lantas menceritakan mimpi yang barusan dialaminya. Dan lebih beruntung lagi, ternyata Pak Tono meskipun sedikit, dia punya ilmu penangkal agar gangguan dari makhluk-makhluk gaib yang mengganggu anaknya tidak datang lagi.
Setelah dibacakan mantra penangkal oleh sang bapaknya, akhirnya Yati dapat tidur pulas. Keesokan paginya, Asrul datang menemui Yati. Ia kembali lagi berulah menjalankan rencananya. Dengan gagah dan percaya diri, Asrul kembali lagi melontarkan kalimat pernyataan cintanya. Wallahu alam, Yati selamat dari jeratan setan. Yati dengan tegasnya menolak Asrul. Asrul hanya bisa menghela napas panjang dengan tangan yang terkepal kuat, sampai urat-urat di tangannya itu kelihatan. Asrul dengan celana pendek dan tanpa mengenakan baju pergi ke pohon ganyam lagi dengan menenteng kampak besar. Hal tersebut adalah wujud rasa kecewa atas penolakan yang dilakukan oleh Yati secara terus-menerus. Asrul ini merasa ditipu oleh cerita pesugihan rambut genderuwo yang ternyata tidak mempengaruhi Yati, melainkan membuat Asrul harus mengetahui secara langsung bahwa gadis yang ia puja sejak lama akan menikah dengan orang lain. Kecintaan terhadap Yati berubah menjadi gejolak amarah di hatinya. Selama seminggu, kerjaannya itu hanya mengayunkan kampak tersebut ke pohon gayam yang membuatnya harus melakukan hal yang sangat memalukan. Orang-orang sempat menghentikan Asrul untuk melakukan hal itu, tapi ia tetap sengaja dan tetap saja mencoba untuk menumbangkan pohon itu keesokan harinya. Stres dan juga frustasi yang tidak dapat dihalau membuat warga akhirnya membiarkan Asrul untuk menjatuhkan pohon tersebut. Lagi pula, tidak ada yang mau berurusan dengan orang frustasi dengan kampak di tangannya. Hei, genderuwo sialan, lihat yang aku lakukan terhadap tempat tinggalmu yang jelek ini, teriak Asrul dengan penuh kekesalan. Tidak ada jawaban apapun, hanya suara keheningan malam sebagaimana Asrul pertama kali mendatangi pohon itu. Setelah merasa kelelahan, Asrul memutuskan untuk pulang ke rumahnya. Asrul pun sempat datang ke pesisir pantai yang dimana letak rumah Mbah Dukun berada. Asrul dengan kecewanya melontarkan kata-kata kasarnya. Sesamanya di rumah, ia tidak mandi ataupun bersih-bersih. Asrul langsung membaskan diri ke kasur dan memejamkan mata. Asrul bisa saja tertidur jika saja ia tidak merasa hembusan napas yang terasa panas di wajahnya. Tentu saja ia refleks membuka mata, lalu mendapati wajah yang ia kenal. Wajah yang mirip kera, bertaring, dan tatapannya tajam seakan hendak memakannya. Tidak butuh waktu yang lama bagi Asrul untuk meraih kesadarannya dan juga lari dari kamarnya. Tawa genderuwo yang menggema semakin memacu Asrul untuk lari. Dia teringat kata dukun kalau yang ditemui nanti bukanlah demit sembarangan. Asrul kemudian lari terbirit-birit, namun genderuwo itu lebih cepat dan tubuh Asrul telah dicabik-cabik lantaran ia sudah menantang perewangannya. Niat awal ingin memikat sang pujaan hati dan jadi orang kaya, malah justru nasib buruk menimpa Asrul pada akhirnya. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini dan cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian cerita kali ini? Semoga kalian terhibur ya teman-teman. Oh ya, jangan lupa untuk kalian like, komen, dan share sebanyak-banyaknya untuk membantu channel ini agar channel ini menjadi channel yang berkembang menjadi channel yang jauh lebih baik lagi. Dan jangan lupa untuk kalian subscribe untuk kalian yang baru mampir, ya nantinya agar kalian mendapatkan notifikasi video terbaru selanjutnya dari channel ini dengan cara kalian subscribe, nyalakan tombol lonceng notifikasinya, dan setelah itu notifikasi akan selalu nyampe di HP kalian ya teman-teman, atau smartphone kalian. Bagaimana menurut kalian kisah ini? Semoga kalian dapat mengambil pembelajarannya ya teman-teman. Yang baik kalian ambil, yang buruk seperti biasanya kita buang jauh-jauh, dan jadikan itu semua sebagai pembelajaran agar kita menjadi manusia yang jauh lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih atas perhatian kalian. Oh ya, untuk kalian yang benar-benar memiliki pengalaman horor ataupun kisah-kisah horor lainnya,
ataupun mungkin karya tulis kalian tentang kejadian-kejadian horor, entah itu yang dialami oleh kalian sendiri, teman kalian, ataupun mungkin saudara kalian, kalian bisa kirimkan ke alamat email kami yang nantinya akan saya bacakan di sini. Seperti ini ya teman-teman. Nah, saya tunggu cerita dari kalian semua. Sekian dan terima kasih ya teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf nih apabila banyak kesalahan kata ataupun mungkin narasi saya kurang jelas dalam membacakan video kali ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, akhir kata video ini saya akhiri ya teman-teman. Sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya dan juga cerita-cerita menarik selanjutnya dari channel ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.